Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siswani Kinsa. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami etika digital. Judul materi pada kali ini yaitu media sosial. Pada materi ini kita akan mengenal apa itu sosial media, kemudian media sosial itu apa aja, kemudian aturan sopan santun di dunia digital itu bagaimana, kemudian pengertian cyberbullying itu apa, ciri-ciri cyberbullying itu juga apa, kemudian dampak negatif cyberbullying, nah itu apa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cara mencegah cyberbullying itu bagaimana. Tentunya kita sudah paham dengan sosial media. Semua dari kita pasti salah satu punya satu atau lebih sosial media. Pada materi media sosial ini, kita harus tahu dahulu pengertian dari media sosial. Media sosial itu apa? Media sosial adalah platform atau tempat yang memungkinkan pengguna atau kita untuk membuat, berbagi, berinteraksi dengan konten serta berkomunikasi dengan pengguna lain atau orang lain, ya. Nah, kemudian jenis media sosial itu apa? Jenis sosial media itu yang pertama yaitu jejaring sosial. Nah, ini contohnya adalah seperti Facebook, LinkedIn. Nah, kemudian yang kedua yaitu berbagi media. Berbagi media ini contohnya yaitu Instagram, kemudian YouTube. Ya, di sini adalah berbagi, contoh Instagram dia berbagi gambar, video. Nah, kalau YouTube yaitu dia membagikan media video. Kemudian di sini ada microblogging. Kemudian yang ketiga yaitu microblogging. Ya, contohnya Twitter. Nah, di sini kita dapat menulis apa yang hendak kita tulis seperti blog cuman dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada forum. Nah, forum ini tempat kita berdiskusi atau berbagi konten. Nah, contohnya yaitu Reddit. Nah, dalam berinteraksi bersosial media dengan pengguna lainnya, tentunya kita harus tahu aturan sopan dan santun kita di dunia digital. Jadi, aturan sopan santun tidak hanya ada di dunia nyata, namun juga ada di dunia digital. Ya, yang pertama yaitu hormati privasi. Nah, artinya apa? Jangan akses atau bagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Nah, itu kalau di Indonesia sendiri kita ada Undang-Undang UU ITE, pelaku yang menyebarkan privasi orang lain maka bisa dipidanakan. Orang tersebut bisa dipidanakan. Maka kita harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi sopan. Nah, gunakan bahasa sopan dan hindari kata-kata kasar. Hal ini sering terjadi saat kita terkadang berinteraksi di sosial media atau di game atau di platform apapun. Kita sering berinteraksi, setelah kita berinteraksi akan terjadi gesekan-gesekan. Nah, saat gesekan itu terjadi, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kasar. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 yaitu cek fakta. Terkadang kita senang membagikan informasi kepada teman di sosial media kita. Nah, informasi itu harus kita verifikasi dulu, harus kita ambil dari sumber yang terpercaya. Kalau tidak, yang kita bagikan itu akan menyesatkan orang lain dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang nomor 4 yaitu gunakan emoji atau tanda baca dengan bijak. Jangan asal-asalan kita memberikan emoji atau tanda baca, karena setiap emoji atau tanda baca bisa disalahartikan oleh pengguna lainnya. Yang kelima yaitu hindari spam. Tentunya kamu tahu spam. Kamu mungkin adalah salah satu orang yang sering kena spam. Apa itu spam? Yaitu pertama konten berulang, atau kamu di dalam grup ada yang konten yang dibagikan oleh temanmu yang tidak relevan. Nah, itu adalah spam. Jadi harus dihindari. Selanjutnya yang keenam yaitu patuhi aturan platform. Jadi setiap media sosial, apakah itu Facebook, YouTube, Instagram, itu memiliki aturan-aturannya masing-masing.
Ketika kita melanggar aturan yang mereka berikan, maka akun kita akan di-banned, bahkan dihapus. Dan tidak hanya itu, ketika pelanggaran itu berat, kita juga akan dihukum secara pidana di hukum Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu diskusi positif. Nah, hormati pendapat orang lain, hindari trolling dan dominasi percakapan. Nah, mungkin kita di dalam sosial media sering berkomentar di postingan orang, kemudian terjadi diskusi, bahkan debat. Nah, hormati pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau pendapat kita kepada orang lain. Yang kedelapan yaitu keamanan akun. Nah, gunakan kata sandi yang kuat. Nah, kata sandi yang kuat itu bisa gabungan dari angka, huruf besar, huruf kecil, kemudian bisa juga dengan simbol-simbol atau tanda karakter khusus tertentu seperti @ slash, tanda dolar, dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, keamanan kita bisa diautentikasi dengan 2 faktor. Nah, sekarang Google sendiri telah memberikan fitur tersebut. Jadi kita bisa lebih mengamankan akun kita dengan aman. Selanjutnya yang ke-9 yaitu hargai hak cipta. Kemudian yang 9 yaitu hargai hak cipta. Jangan salin atau gunakan karya orang lain tanpa izin. Nah, ini sangat penting. Kita harus menghargai karya orang lain. Jangan sampai kita menyalin, kemudian memposting karya tersebut dan mengakui bahwasannya karya tersebut punya kita. Itu tidak benar dan sangat merugikan si yang mempunyai karya. Dan kita yang melanggar hak cipta, kita bisa dihukum di Indonesia ini. Yang ke-10 dan merupakan kesimpulan yaitu adalah tanggung jawab. Semua yang kita pelajari dari 1 sampai 9 tadi intinya adalah di yang ke-10. Artinya apa? Artinya dalam kita menggunakan media sosial, kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan di dunia digital. Jadi pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan tunggu part 2-nya. Nanti akan kita lanjutkan bahasan tentang cyberbullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.